Begini situasi kehancuran kota di Israel setelah pembalasan Iran. Kegembiraan warga Israel atas serangan mendadak terhadap Iran dengan cepat berubah menjadi ketakutan setelah rudal-rudal Iran menghantam pusat kota Tel Aviv dan daerah-daerah lain di Israel. Serangan balasan dari Iran ini menimbulkan kerusakan yang signifikan dan menewaskan setidaknya 3 orang, Middle East Eye melaporkan. Pada Sabtu dini hari, tanggal 14 Juni tahun 2025, kilatan cahaya oranye terang menerangi langit Tel Aviv ketika pertahanan udara Israel mencegat beberapa rudal, tetapi api dan asap terlihat di beberapa lokasi, dengan ledakan yang juga dilaporkan terjadi di Yerusalem. Rekaman yang terverifikasi menunjukkan kehancuran yang nyaris total pada gedung-gedung apartemen di pinggiran kota Tel Aviv dan Ramat Gan, serta kendaraan yang hancur di tengah reruntuhan. Petugas tanggap darurat mengonfirmasi lebih dari 40 orang cedera dan lebih dari 200 orang terluka sejak Jumat. Warga menggambarkan malam yang mengerikan, dengan seorang warga Tel Aviv menyatakan keterkejutan setelah awalnya merasa menang karena berhasil melenyapkan para pemimpin Iran. Israel telah melancarkan serangan besar-besaran terhadap target-target Iran, termasuk lokasi nuklir dan rumah-rumah komandan, menewaskan beberapa tokoh berpangkat tinggi seperti Kepala Korps Garda Revolusi Islam IRGC. Iran menanggapi dengan menembakkan ratusan rudal balistik ke Israel, menyatakan ini sebagai awal dari respons yang menghancurkan, dengan pemimpin tertinggi Ali Khamenei memperingatkan bahwa serangan Israel akan menyebabkan kehancurannya dan menjanjikan pembalasan yang berat. Seorang warga Israel menceritakan kesadaran tiba-tiba bahwa konflik telah mencapai tanah Israel, dengan sirene peringatan yang membuat jutaan orang bergegas ke tempat perlindungan bom dan memicu kecemasan yang meluas. Realitas baru peringatan rudal dan bahaya yang akan segera terjadi telah meningkatkan stres dan ketidakpastian di antara penduduk. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz mengeluarkan peringatan keras bahwa jika Iran melanjutkan serangan rudal terhadap warga sipil Israel, Teheran sendiri akan menghadapi kehancuran. Sementara itu, rumah sakit mulai memindahkan pasien ke fasilitas bawah tanah yang dibentengi sebagai persiapan untuk serangan lebih lanjut. Para jurnalis mencatat bahwa serangan rudal tersebut menghancurkan kepercayaan lama Israel akan kekebalan terhadap pembalasan, memperlihatkan gambar-gambar bangunan yang dibom yang mengingatkan pada kehancuran Gaza dan menantang narasi kekebalan. Serangan Iran tidak berhenti sampai di sana. Pada Sabtu malam, menurut laporan Times of Israel, beberapa rudal Iran menghantam bangunan tempat tinggal di Israel bagian tengah, khususnya di Tel Aviv, Ramat Gan, dan Rishon LeZion, yang menyebabkan kerusakan parah, menewaskan 3 orang, dan melukai puluhan lainnya. Serangan tersebut memicu sirene peringatan yang membuat jutaan orang bergegas ke tempat perlindungan bom dan ruang aman saat Iran membalas serangan Israel yang menargetkan pimpinan militer dan fasilitas nuklirnya. Meskipun pasukan pertahanan Israel IDF mencegat sebagian besar rudal, beberapa rudal yang dilengkapi dengan hulu ledak-peledak besar, menghantam rumah secara langsung. Dikutip Times of Israel, Tali Hores, seorang penghuni gedung tinggi Tel Aviv yang terkena serangan, menceritakan momen mengerikan ketika ledakan keras mengguncang gedungnya. Asap memenuhi ruang tamunya, memaksa dia dan keluarganya untuk mundur ke ruang aman, tempat mereka terjebak selama sekitar 2 jam hingga tim penyelamat tiba. Lantai bawah gedung mengalami kerusakan besar, dengan banjir air, pintu terlempar ke samping, dan lobi hancur total. Di Rishon LeZion, serangan rudal di kawasan permukiman menewaskan seorang pria berusia 73 tahun, Yisrael Aloni, dan seorang wanita, serta melukai sedikitnya 20 orang lainnya. Di antara mereka yang diselamatkan adalah seorang bayi berusia 3 bulan yang terluka ringan yang ditarik dari reruntuhan oleh petugas tanggap darurat di tengah kebakaran yang terus berlangsung dan kerusakan struktural. Komando Front Dalam Negeri, bersama dengan petugas pemadam kebakaran, polisi, petugas medis, dan teknisi, bekerja selama berjam-jam di lokasi kejadian untuk menyelamatkan warga yang terjebak dan memastikan tidak ada yang tertinggal. Kolonel Michael David, yang memimpin Komando Front Dalam Negeri Tel Aviv, menggambarkan skala operasi tersebut sebagai sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya, menekankan kompleksitas pencarian melalui gedung-gedung tinggi dengan ratusan penyewa. Serangan tersebut menyusul serangan udara Israel terhadap situs nuklir dan target militer Iran,
bagian dari upaya Israel untuk mencegah Iran memajukan pengayaan uraniumnya, yang diupayakan Iran melampaui kebutuhan sipil dan mendekati tingkat senjata. Serangan rudal Iran merupakan eskalasi yang signifikan, dengan hulu ledak yang membawa ratusan kilogram bahan peledak, sehingga menimbulkan ancaman yang lebih besar daripada serangan pesawat tanpa awak sebelumnya. Setelah kejadian tersebut, Komisaris Polisi Israel Denny Levy mengunjungi lokasi yang rusak, menyampaikan belasungkawa kepada para korban dan memuji warga sipil karena mematuhi protokol keselamatan, yang membantu mengurangi korban. Tim penjinak bom terus mencari persenjataan yang belum meledak di lingkungan yang terkena dampak. Perdana Menteri Benyamin Netanyahu berjanji untuk terus menyerang Iran selama diperlukan dan mendorong warga Iran untuk menentang para pemimpin mereka. Namun, beberapa warga Israel menyatakan kekhawatiran bahwa sikap agresif Netanyahu dan ekstremisme pemerintah saat ini dapat menyebabkan kejatuhan politik atau emigrasi massal, takut akan masa depan yang suram jika tidak terjadi perubahan politik. Serangan rudal tersebut membuat warga Israel cemas saat mereka bersiap menghadapi kemungkinan serangan lebih lanjut. Meskipun terjadi ketegangan, banyak warga mencoba untuk mempertahankan keadaan normal, tetap dekat dengan tempat perlindungan bom dan mengandalkan sistem peringatan dini dan infrastruktur tempat perlindungan yang kuat untuk melindungi diri mereka sendiri selama masa-masa berbahaya ini. Konflik tersebut menandai fase baru dan intens dalam permusuhan yang sedang berlangsung antara Israel dan Iran, dengan kedua belah pihak mengalami kerugian dan kerusakan yang signifikan.